Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget udah mau mampir dan masuk ke video saya, udah mau klik thumbnailnya. Dan perkenalkan, nama saya adalah Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Di sini saya akan senantiasa membawakan cerita-cerita seputar misteri, kisah kriminal, konspirasi dan lain sebagainya, berbagai hal-hal menarik di dunia ini. Begitu juga di video kali ini saya akan membawakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di negara Venezuela yang konon katanya merupakan salah satu negara yang angka kriminalitasnya itu paling tinggi nomor 2 di dunia. Apa yang terjadi di sana? Kita langsung masuk aja yuk ke videonya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di negara Venezuela, Amerika Latin, di mana negara tersebut adalah negara dengan angka kriminalitas tertinggi nomor 2 di dunia, di mana ada 84 per 100.000 orang terbunuh setiap tahunnya. Wow, banyak banget ya. Sehingga membuat warganya itu merasa nggak nyaman dan tidak merasakan keamanan lagi tinggal di negara tersebut, katanya. Termasuk salah satu yang menjadi korban kriminalitas di sana adalah seorang ratu kecantikannya sendiri bernama Monica Spears yang lahir pada 1 Oktober 1984 dan memenangkan kontes Miss Venezuela pada tahun 2004 silam. Dia sempat mewakili negara ini, Venezuela, ke ajang internasional di tahun 2005. Mungkin kalian banyak bertanya kenapa gue banyak sekali mengangkat kasus terbunuhnya ratu-ratu kecantikan, karena memang your info ya, untuk info aja ini. Sebelumnya aku memiliki satu channel yang membahas khusus beauty pageant, tapi aku nggak akan membahas kriminal di sana, jadi aku bahas di sini aja. Buat kamu yang baru saja bergabung karena digiring oleh seseorang, thank you banget ya udah mau datang ke sini. Dan saya di sini akan memulai ceritanya bahwa Monica Spears ini terpilih sebagai Miss Venezuela di tahun 2004. Kemudian dia sudah menjalankan tugasnya selama setahun, dia turun jabatan. Kemudian di tahun 2008 dia menikah dengan seorang laki-laki berkebangsaan Inggris bernama Henry. Nah, untuk informasi kalian aja nih, seorang ratu kecantikan di negara Amerika Latin, juga di negara Asia Tenggara sebagian ya, itu udah merupakan kayak selebritis, wawancara kanan, wawancara kiri. Nah, Monica Spears ini adalah bintang telenovela. Itu loh, Prasabun yang dulu sempat ngetop di Indonesia juga. Mungkin kalian-kalian yang sempat gede di tahun 90-an ngerti lah. Bangsa Maria Mercedes, Rosalinda, Maria Cinta yang Hilang, Marimar, dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak di antara kalian di sini yang menggemarin telenovela waktu itu. Nah, Monica Spears ini adalah salah satu bintang telenovela di Venezuela. Selain dia merupakan pemenang ajang Ratu Kecantikan, dia juga presenter dan lain sebagainya. Pokoknya top banget. Dan dia memutuskan untuk tinggal di Amerika, di Florida. Kenapa? Karena ya memang dia nggak merasa aman dan nyaman lagi tinggal di Venezuela. Dia menikah dengan seorang pria bernama Henry Thomas yang seorang konsultan perjalanan. Kemudian dia tinggal di Florida, Amerika. Dari pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai seorang anak bernama Maya Berry Spears. Jadi gabungan dari nama bapak dan ibunya ya. Usianya saat kejadian ini 5 tahun. Dan pernikahan mereka sebenarnya nggak bertahan lama, hanya berusia 3-4 tahun gitu, kemudian mereka bercerai. Tetapi setelah bercerai, ternyata mereka itu memutuskan untuk mencoba rujuk lagi nih demi anak-anaknya. Dan walaupun bercerai, mereka sebenarnya hubungannya tuh baik-baik aja untuk membesarkan kedua anaknya. Mereka masih sering ketemu, masih sering berbagi maya anaknya tadi, kemudian mereka masih suka liburan bareng. Nah, pada suatu ketika mereka sekeluarga, si Monica Spears, Henry Thomas sama Maya ini sama anaknya ini liburan lah ke negara asal ibunya, ke negara Venezuela di kota Valencia. Nah, malangnya adalah saat liburan mereka justru mengalami sebuah kesialan, yaitu mereka mengalami sebuah perampokan di jalan tol Puerto Cabello ke arah Valencia. Jadi ini kira-kira titik perampokannya itu di 170 km sebelah barat dari kota Caracas, dari ibu kota Venezuela. Dan kejadiannya adalah pada waktu dia menyetir, si Henry Thomas ini nyetir mobil malam-malam, dia itu lewat jalan tol Cabello ini ya. Kemudian di satu titik di 170 km sebelah barat kota
Caracas ini untuk menuju ke Valencia, tiba-tiba ban mobilnya itu gembos. Dan gembosnya itu nggak cuma satu, gembosnya ada dua ban yang gembos. Di situ mereka udah curiga sebenarnya, kok bisa ya dua ban itu gembos dalam waktu yang bersamaan. Ternyata setelah diperiksa, mereka menepi, ternyata bannya itu tertusuk oleh benda tajam yang kemungkinan besar dipasang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin menonaktifkan kendaraan mereka atau membuat kendaraan mereka nggak bisa jalan lagi. Dan motif seperti ini seringkali dijadikan motif perampokan di negara Venezuela. Marak sekali perampokan yang motifnya itu memang bikin kendaraan orang mogok. Kayak di sini juga ya, setelah mogok menepi baru dirampok. Nah, mereka setelah menepi, mereka langsung telepon tuh mobil derek. Setelah mereka telepon mobil derek, lama ditunggu, punya tunggu nggak datang-datang, akhirnya mobil derek itu datang juga. Mobil dereknya itu udah datang, udah di depan mereka, mobilnya itu udah mau diderek. Si petugas dereknya itu udah mengoperasikan mesin dereknya tuh, udah mobilnya itu udah mau udah diangkat gitu. Tiba-tiba mereka bener aja gengs didatangi segerombolan laki-laki bersenjata. Nah, mereka takut, petugas dereknya juga takut. Petugas derek yang melihat gerombolan itu langsung sadar tuh bahwa yang datang itu sebenarnya bukan orang baik-baik, itu pasti perampok. Karena peristiwa ini sudah sering terjadi di Venezuela kan. Petugas dereknya kabur ke pos polisi terdekat yang berjarak 1,5 km. Kemudian Henry Thomas, Monica Spears, sama anaknya Maya masuk ke dalam mobil untuk mengunci diri dari dalam supaya nggak diapa-apain sama si perampoknya. Nah, melihat hal itu perampoknya nggak habis akal. Mereka mengancam untuk turun nggak gitu. Mereka disuruh turun dari mobilnya. Mereka nggak mau lah, orang udah tahu itu perampok bawa senjata pula, kan serem kan? Tapi di sini karena mobilnya udah terkunci, jendelanya udah terkunci, akhirnya apa yang dilakukan oleh para perampok? Para perampok ini menembaki mereka, memberondong mobil mereka yang udah terkunci itu dari luar. Dari jendela kacanya tuh ditembakin, dar. Kenalah beberapa peluru bersarang di tubuh si Monica Spears, ratu kecantikan ini, dan ada 6 peluru langsung tembus ke dadanya si Berry. Siapa nama? Henry Thomas Berry, suaminya, mantan suaminya yang mau rujuk itu. Nah, apakah cuma mereka berdua yang kena? Ternyata enggak. Anak kecil, anaknya si Maya Berry Spears ini yang baru berusia 5 tahun pun terkena luka tembakan tapi hanya di kakinya. Dan ketika itu terjadi, mereka dirampok lah ya, itu kan barang-barangnya dirampok, dibawa pergi. Nah, si tukang dereknya tadi kan lari ke pos polisi melaporkan bahwa sepertinya akan ada perampokan segala macam bla 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 bla. Polisi langsung datang, cekatan polisi Venezuela ternyata karena memang mungkin angka kriminalitas tinggi di sebuah negara itu membuat polisinya semakin terlatih dan cekatan ya. Pada waktu polisi nyampe, itu sudah didapati si Monica Spears dan mantan suaminya, si Henry Thomas ini, sudah terkapar tak bernyawa. Jenazah mereka berdua langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Anaknya pun yang terluka di bagian kaki langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Kemudian polisi berusaha menghubungi keluarga si Monica melalui kartu identitasnya gitu deh, dihubungin, nah keluarganya datang dan si anaknya si Maya Berry Spears ini dirawat oleh keluarganya si Monica. Sementara kedua jenazah ayah dan ibunya langsunglah diurus sama pihak keluarga untuk dimakamkan dan dimisa segala macem. Penyelidikan pun dimulai atas kasus ini. Tetapi anehnya waktu itu polisi itu justru menyangka bahwa si tukang derek juga ikut andil dalam perampokannya. Karena memang dia orang terakhir yang ada di sana dan memberikan info pertama kalinya. Aku nggak tahu sih kenapa polisi berpikiran begitu. Setelah diperiksa, punya periksa, ternyata terbukti bahwa si petugas derek malah nggak terkait sama sekali dengan rencana perampokan tersebut. Diselidiki, ini kira-kira geng mana nih, geng mana. Akhirnya ketemulah mereka dan akhirnya ada 7 orang diamankan. Ada 4 pria dewasa, 2 remaja laki-laki dan 1 wanita perampoknya. Ternyata ada wanitanya dan ada anak di bawah umur laki-laki sih. Nah, bukti yang didapat oleh kepolisian adalah bukti di mana orang-orang tersebut memiliki barang-barang yang dimiliki oleh Monica dan Henry Thomas. Itulah yang menjadi bukti dan meyakinkan polisi untuk menangkap ke-7 orang tersebut.
Kejadian perampokan itu sangat menghebohkan negara Venezuela karena menimpa Ratu Kecantikan kan. Kan tadi saya bilang udah Ratu Kecantikan kalau di negara-negara Amerika Latin itu menjadi pusat perhatian karena dia bintang telenovela juga. Ibarat kata di sini itu kamu kayak ngeliat bintang sinetron gitulah. Kayak bintang sinetron yang terkenal kayak Jihan Fahira lah misalkan gitu ya. Tiba-tiba dirampok, amit-amit, naudzubillah. Jadi ya langsung menjadi sorotan. Nah kasus kriminal seperti ini sebelumnya kurang menjadi sorotan karena udah terlalu banyak sekali di Venezuela kan kasus kriminal seperti ini. Nah, karena kali ini menimpa seorang artis yang menjadi pusat perhatian masyarakat, akhirnya presiden pun angkat bicara dan menyebut kejadian ini sebagai bukan perampokan aja tetapi pembantaian karena mereka berniat untuk membunuh satu keluarga dalam satu waktu. Walaupun anaknya nggak jadi terbunuh ya, alhamdulillah tertolong ya. Dan di sini ada kisah sedih bahwa ternyata waktu ditanya anaknya yang umurnya 5 tahun ini, ditanya tentang kejadian apa yang sebenarnya terjadi malam itu pukul 10 malam waktu penembakan itu. Dia ngasih kesaksian seinget-ingetnya dia, namanya juga anak kecil kan. Dan dia belum tahu kalau bapak ibunya udah meninggal. Di situ banyak sekali orang yang merasa sedih dan pada akhirnya sih di sini bagusnya adalah 7 orang pelaku itu bisa ditangkap, ditahan dan diadili serta mendapatkan hukuman yang menurut aku sih kurang ya. Menurut aku harusnya masa umur hidup atau hukuman mati lah kalau di negara yang udah tinggi angka kriminalitasnya begini, tetapi hukumannya justru bukan hukuman mati atau seumur hidup. 2 orang remaja yang tadi tertangkap tuh, yang tadi diduga dan ternyata memang terbukti memiliki barang-barang dari keluarga si Spears ini ya, hanya dipenjara selama 4 tahun. Kemudian pelaku-pelaku lain, ada yang namanya Carlos Carolina, Jose Herrera, dan Alvarez. Nah, si Carolina ini dijatuhi hukuman 24 tahun, Herrera dijatuhi hukuman 26 tahun, kemudian Alvarez dijatuhi hukuman 26 tahun. Menurut aku sih ini kurang sih ya. Menurut kalian gimana sih? Mereka udah bunuh 2 orang dan terencana. Apalagi ini kan bisa juga menimbulkan kejadian-kejadian berikutnya ya, geng. Dari sebuah artikel yang saya baca, sebenarnya negara Venezuela ini adalah negara yang sangat kaya akan hasil tambang. Minyak bumi itu kaya banget mereka dan sempat menjadi negara paling makmur se-Amerika Latin. Tapi tiba-tiba di suatu waktu mereka terjadi inflasi ya, nyebutnya apa? Pokoknya ekonomi di negara itu hancur berkeping-keping yang dikarenakan tindak korupsi yang sangat tinggi di pemerintahannya. Kayak dejavu gue bacanya. Kan kalian dejavu nggak bacanya? Punya hasil tambang, hasil hutan, hasil laut. Karena banyak korupsi jadi drop karena masyarakatnya miskin. Bahkan diceritakan dalam sebuah artikel, saya membaca bahwa di negara Venezuela itu sempat 1 kilogram daging itu harganya 700.000. Kalau di Indonesia itu 100 ribuan, 130 kali sekarang ya. Tahu banget gue harga daging di pasar ya, tapi ya gue speechless aja ngeliat Venezuela itu masih jauh lebih susah dan mereka rakyatnya sampai nggak bisa makan sehingga meningkat banget tindak kriminalitasnya di sana. Jadi itu tadi gengs, kisah atau kasus yang saya bawakan hari ini. Semoga kalian menjadi lebih waspada lagi dalam berkendara dimanapun karena orang-orang jahat itu ada di mana-mana. Nggak cuma ada di Venezuela, di Indonesia kayaknya juga banyak. Tapi mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak pernah terjadi di negara kita tercinta ini ya. Tapi hati-hati aja. Begal banyak di mana-mana, mau itu mobil, mau itu motor. Tapi kalau mobil sekarang aku nggak pernah dengar. Kalau dulu kan ada yang spion dicongkel segala macam. Kalau motor kemarin baru kejadian, jangan sampai kalian kejadian ya gengs. Thank you banget ya gengs sudah mau nonton video gue sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like-nya, juga share ke teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi teman-teman dan saudara-saudara serta keluarga kamu yang tahu video ini. Dan buat kalian yang baru saja mampir, terima kasih banyak udah mau subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan salam semakin viral.